baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ragam penelitian, paradigma penelitian, dan rumusan masalah. Nah, yang pertama, saya Mas Denis Wulandari dengan NIM A1C31804 akan menjelaskan tentang ragam penelitian. Nampak PPT-nya? Lanjut ya, Pak Mas. Ya, yang pertama, sebelum kita membahas tentang ragam penelitian, ada baiknya kita mereview sedikit tentang pengertian dari penelitian itu sendiri. Di mana menurut Bu Milang pada tahun 2016, penelitian pada hakikatnya adalah berusaha mendapatkan informasi tentang sistem yang ada pada suatu objek yang kita teliti. Oke, kita lanjut ke ragam penelitian. Menurut Narbuko pada tahun 2015, ada banyak ragam penelitian jika kita tinjau dari sudut tinjauan tertentu. Nah, yang pertama itu contohnya seperti dalam bidang ilmu, dalam bidang pemakaian, tujuan, taraf, pendekatan, dan tempat pemakaiannya. Yang pertama yaitu dalam bidang ilmu, menurut Nasruddin pada tahun 2019 ada berbagai macam bidang ilmu. Dan jika kita lakukan penelitian pada suatu ilmu tertentu, maka penelitian itu disebut penelitian berdasarkan bidang ilmu. Contohnya yaitu ada penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, penelitian keperawatan, kebidanan, ekonomi, biologi. Penelitian itu bisa dibedakan menjadi penelitian murni dan penelitian terapan. Yang pertama itu penelitian murni atau pure research, yaitu penelitian di mana hasilnya digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memverifikasi suatu teori ilmiah, dan hasilnya tidak digunakan atau tidak diterapkan. Contohnya itu adalah penelitian terhadap DNA, penelitian terhadap gen, dan penelitian terhadap sel. Sedangkan penelitian terapan atau applied research adalah penelitian yang dimana hasilnya digunakan dalam upaya pemecahan masalah. Contohnya itu, bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa atau apa saja. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sakahuni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakahuni, NIM C31853. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang mana saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan tujuan umumnya. Nah, di sini klasifikasi berdasarkan tujuan umumnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama penelitian eksploratif dan yang kedua penelitian pengembangan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Uci Patana dengan NIM A1C31803. Di sini saya akan menjelaskan subbab kedua yaitu tentang paradigma atau desain penelitian. Yang pertama itu apa pengertian dari paradigma. Di sini menurut Rida pada tahun 2017 menjelaskan bahwa paradigma adalah cara kita melihat sesuatu yang ada pada diri seseorang, yang mana sesuatu ini mempengaruhi seseorang untuk melihat realita yang ada di sekitarnya. Saling berkaitan. Kemudian yang ketiga ada paradigma dengan 2 variabel independen ganda. Pada paradigma ini terdiri dari 2 variabel independen dengan 1 variabel dependen yang menghasilkan 3 rumusan masalah deskriptif dengan 1 kolasi ganda. Kemudian yang keempat ada paradigma ganda dengan 3 variabel independen
di mana paradigma ini terdiri dari 3 variabel independen dengan 1 variabel dependen yang menghasilkan 4 rumusan masalah deskriptif dengan 1 kolasi ganda. Kemudian yang kelima ada paradigma ganda dengan 2 variabel dependen yang terdiri dari 2 variabel dependen dan 1 variabel independen. Kemudian yang keenam ada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Dan yang terakhir ada paradigma jalur yang terdiri dari 3 variabel independen dengan 1 variabel dependen, yang mana pada variabel independen ini terdapat 1 variabel yang berfungsi sebagai variabel jalur. Selanjutnya paradigma sebagai dasar klaim pengetahuan, di mana di sini menjelaskan paradigma tidak bertitik fokus pada satu realita atau satu falsafah. Dan penelitian yang digunakan membebaskan menggunakan metode apa yang akan dipakai, teknik apa yang akan digunakan, dan prosedur apa yang hendak digunakan. Dan pada penelitian yang digunakan biasanya lebih menjurus kepada isu-isu bidang sosial dan politik. Ini biasanya menggunakan semua macam pendekatan dengan semua metode yang ada. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sari Wahyuni. Baiklah, saya Sari Wahyuni, NIM A1C31837. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi mengenai paradigma atau desain penelitian. Kemudian, menurut Scioto pada tahun 2015, ia membagi beberapa desain penelitian yang dapat kita gunakan. Kemudian, menurut Scioto pada tahun 2015, ia membagi beberapa macam-macam desain penelitian. Di antaranya ada studi cross-seksional, Demikian presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Riki Purnama Wirayuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama Wirayuda, NIM A1C31837. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Nah, di mana dalam rumusan masalah, pengertian rumusan masalah yang pertama yaitu dari RIDA tahun 2017, di mana rumusan masalah adalah suatu hal utama yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, penyebab kegiatan. Nah, kita kan mau penelitian. Kalau kita sudah merumuskan masalah, maka ada kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu sebagai penentu jenis data. Setelah itu, maka kita harus dapat menentukan jenis-jenis data apa saja yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu dapat menentukan sikap yang akan menjadi suatu populasi dalam sebuah penelitian kita. Selanjutnya yaitu kriteria dalam rumusan masalah, yang mana kriteria ini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu bersifat orisinal. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan rumusan masalah. Adapun untuk menentukan sebuah rumusan masalah, kita harus
menentukan dulu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan titik fokus penelitian kita, di mana tadi fungsi dari rumusan masalah itu untuk mengkerucutkan penelitian kita ataupun objek penelitian kita. Maka kita harus, sebelum kita membuat rumusan masalah, langkah-langkahnya kita harus menentukan titik fokus apa yang mau kita teliti. Selanjutnya yaitu kaitkan secara logis atau fakta. Jadi rumusan masalah yang kita buat itu memang harus secara logis dan fakta, tidak secara opini gitu. Nah, jadi ya memang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kriterianya tadi didapat dengan cara ilmiah gitu untuk mencari faktanya. Mungkin dari presentasi dari saya cukup, hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Kami harap bagi teman-teman agar apa yang kami jelaskan dapat dipahami dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, apabila terdapat kesalahan dalam presentasi, baik dalam cara pengucapan, kami mohon dimaafkan. Jadi kami kira cukup untuk presentasinya. Saya selaku moderator mewakili kelompok 2, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.